Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kali ini akan mempresentasikan mengenai jurnal penelitian. Sebelum kami menjelaskan mengenai jurnal penelitian, saya akan memperkenalkan siapa saja anggota kelompok pada kelompok 4. Yang pertama yaitu Aisyah Fatina Mira, yang kedua Aisyah Hairani, yang ketiga Dina Mulia Anwar yaitu saya sendiri, yang keempat itu Mutia Dwi Andriani, dan yang terakhir yaitu Siti Arasya Sakinah Nur. Pada jurnal penelitian ini, kami mengambil judul yaitu Kajian Kemiskinan dan Perkembangan Wilayah Kabupaten Purbalingga dalam Perspektif Geospasial, yang ditulis oleh Sutomo dan Sakinah Fatrun Nadi Salihati. Abstrak pada jurnal penelitian ini adalah kajian penelitian dilatar belakangi oleh kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Purbalingga sebesar 24,58% di tahun 2011 dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan ditinjau dari tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita, Kabupaten Purbalingga termasuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat, dan dari tingkat aksesibilitas, Kabupaten Purbalingga memiliki posisi wilayah yang paling menguntungkan karena alat berinteraksi dengan kabupaten-kabupaten di tata kembang wilayah Baling Mas Cakep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Purbalingga mendominasi tingkat kemiskinan sedang yaitu 45,19%, tinggi 38,49%, dan terendah 16,32%. Distribusi kemiskinan tinggi banyak ditemukan di Kabupaten Purbalingga bagian utara, yang didominasi perbukitan dan pegunungan. Tingkat perkembangan wilayah desa-desa di Kabupaten Purbalingga mendominasi perkembangan wilayah sedang, yaitu 74,48%, rendah 14,23%, dan tinggi 11,30%. Distribusi perkembangan wilayah tinggi banyak ditemukan di bagian selatan dengan kondisi morfologi datar. Tingkat keselarasan antara kemiskinan dengan perkembangan wilayah desa-desa di Kabupaten Purbalingga mendominasi cukup selaras, yaitu 53,56%, selaras 43,51%, dan tidak selaras yaitu 2,93%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aisyah Hairani. Saya Aisyah Hairani akan menjelaskan tentang bab 1. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang tak kunjung terselesaikan di negara Indonesia hingga masa demokrasi saat ini. Terbukti dengan masih banyaknya jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan. Nasional tahun 2011, persebaran produk penduduk miskin terbesar berada di Pulau Jawa sebesar 56%. Kemudian Pulau Sumatera 21%, Pulau Sulawesi bersama Pulau Bali dan Nusa Tenggara masing-masing 7%, Pulau Papua 4%, Pulau Kalimantan 3%, sedangkan persebaran penduduk miskin paling rendah 2%. Provinsi Jawa Tengah pada kenyataannya merupakan provinsi di Indonesia dengan perkembangan pembangunan wilayah yang pesat. Namun nampaknya hal ini belum dapat memberikan pengaruh dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Terbukti masih terdapat 16 kabupaten dari 6 kota dan 29 kabupaten yang termasuk dalam kategori sangat miskin, termasuk dari 6 kota dan 29 yang masuk dalam kategori sangat miskin, termasuk Baling Mas Cakep yang berkepanjangan dari Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen. Kabupaten dengan nilai kemiskinan tertinggi di Baling Mas Cakep adalah Kabupaten Purbalingga sebesar 24,58% di tahun 2011. Lokasi strategis dan perkembangan yang cepat layaknya mampu menjadi modal utama dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. Semisal dengan penambahan fasilitas kabupaten pelayanan sosial ekonomi yang didukung oleh aksesibilitas sehingga mudah dijangkau. Selanjutnya adalah rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap perkembangan wilayah? 2. Mengapa kemiskinan di Kabupaten Purbalingga menjadi tingkat kemiskinan tertinggi di antara kabupaten lainnya? 3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah Baling Mas Cakep? Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat dan distribusi kemiskinan, tingkat distribusi pengembangan wilayah, tingkat keselarasan antara distribusi tingkat kemiskinan dengan perkembangan wilayah Kabupaten Purbalingga secara spesial, dan mengetahui faktor-faktor yang mengaruhi tingkat keselarasan antara kemiskinan dengan perkembangan wilayah di Kabupaten Purbalingga.
Manfaat penelitiannya yaitu 1. Menambah pengetahuan dan wawasan dari peneliti serta pembaca. 2. Untuk mengetahui penyebab serta solusi dari kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. 3. Dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk para peneliti lain di masa yang akan datang. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Arasya. Kemudian saya Siti Arasya akan menjelaskan bab 2 yaitu landasan teori. Pertama-tama, kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Yang kedua, ada penyebab dari kemiskinan, yaitu yang terjadi pada masyarakat. Salah satunya karena keterbatasan sumber daya alam ataupun sumber modal. Hal ini terjadi karena alam sekitar yang memang tidak lagi memberikan keuntungan. Ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi, itulah salah satu penyebab dari kemiskinan. Yang ketiga, ada dampak kemiskinan. Di antaranya ada tingkat pengangguran yang tinggi, kriminalitas yang tinggi, tertutupnya akses pendidikan, dan angka kematian yang tinggi. Yang keempat, ada faktor-faktor dari kemiskinan, yaitu tingkat pendidikan yang rendah, malas untuk bekerja, kualitas kesehatan buruk, sumber daya alam tidak ada, modal terbatas, harga kebutuhan yang tinggi, dan lapangan kerja yang terbatas. Yang terakhir, ada hipotesis, yaitu diperlukannya persebaran fasilitas sosial, ekonomi yang merata, serta aksesibilitas yang memadai untuk Kabupaten Barling Macakep, agar terjadinya pengurangan tingkat kemiskinan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Dina. Baik, saya Dina Maulia Anwar akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metode penelitiannya ini menggunakan metode analisis data sekunder yang didukung oleh SIG untuk pengolahan datanya. Yang pertama, terdapat tahap pengumpulan dan pengolahan data. Pada tahap ini, data yang dikumpulkan yaitu data jumlah rumah tangga miskin per desa, aksesibilitas wilayah, jumlah dan persebaran fasilitas, yaitu pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi, yang meliputi keberadaan pasar, pelayanan perdagangan. Pengolahan data dilakukan dengan teknik scoring. Yang kedua yaitu tahap analisis data. Dalam penelitian ini dilakukan analisis keselarasan untuk mengetahui dengan perkembangan wilayah. Hubungan yang tidak selaras jika perkembangan wilayah yang tinggi dengan tingkat kemiskinan tinggi dan perkembangan wilayah rendah dengan tingkat kemiskinan rendah. Yang terakhir yaitu tahap uji lapangan. Setelah diperoleh distribusi geospasial desa-desa di Kabupaten Purbalingga dengan kategori selaras, tidak selaras, dan cukup selaras antara kemiskinan dengan perkembangan wilayah, selanjutnya dilakukan uji lapangan dengan mengambil sampel, kemudian peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada kepala desa yang menjadi sampel. Selanjutnya, bab 4 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mutia. Baik, untuk bab selanjutnya yaitu bab 4, analisis data akan saya lanjutkan. A. Rumah tangga miskin. Proporsi tingkat kemiskinan di Kabupaten Purbalingga mengacu pada ketentuan kriteria penilaian kategori miskin PPLS tahun 2011 yang telah dikeluarkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 dengan klasifikasi tingkat kemiskinan tinggi, sedang, dan rendah. Hasil jumlah desa dan persentase pada masing-masing tingkat kemiskinan pada tabel 1. Akan saya bacakan tabel 1, tingkat kemiskinan rendah dengan jumlah desa 39 dan persentase 16,32%. Tingkat kemiskinan sedang dengan jumlah desa 108 dan persentase 45,19%. Tingkat kemiskinan tinggi dengan jumlah desa 92, persentase 38,49% dan jumlah desa keseluruhan 239. B. Perkembangan wilayah. Tingkat perkembangan wilayah Kabupaten Purbalingga didasarkan dari total scoring keberadaan fasilitas sosial ekonomi dan aksesibilitas. Diklasifikasikan menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tingkat perkembangan wilayah tinggi apabila skor fasilitas sosial ekonomi dan aksesibilitas di atas 50% atau memadai. Tingkat perkembangan wilayah sedang apabila skor fasilitas sosial ekonomi dan aksesibilitas 25-50% atau cukup memadai. Tingkat perkembangan wilayah rendah apabila skor fasilitas sosial ekonomi dan aksesibilitas kurang dari 25% atau belum memadai.
Di tabel dijelaskan tingkat perkembangan wilayah rendah dengan jumlah desa 34 dan persentase 14,23%, tingkat perkembangan wilayah sedang dengan jumlah desa 178 dengan persentase 74,48%, tingkat perkembangan wilayah tinggi dengan jumlah desa 27 dan persentase 11,30%. Jumlah desa keseluruhan adalah 239. C. Tingkat keselarasan. Tingkat keselarasan antara kemiskinan dengan perkembangan wilayah Purbalingga diklasifikasikan menjadi 3, yaitu tidak selaras, cukup selaras, dan selaras. Untuk hasil persentase dan jumlah desa di masing-masing, tingkat keselarasan ditampilkan pada tabel 3. Pada tabel 3 dijelaskan bahwa tingkat keselarasan tidak selaras dengan jumlah desa 7, persentase 2,93%. Tingkat keselarasan cukup selaras, jumlah desa 128, dan persentase 53,56%. Tingkat keselarasan selaras dengan jumlah desa 104 dan persentase 43,51%. Keseluruhan jumlah desa adalah 239. D. Faktor-faktor yang mengaruhi tingkat keselarasan. Berdasarkan hasil uji lapangan, diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi keselarasan antara kondisi kemiskinan dan perkembangan wilayah di desa sampel sebagai berikut. 1. Desa sampel yang pertama adalah Desa Gunung Wulet, Kecamatan Rembang. Desa ini memiliki tingkat keselarasan yang selaras dikarenakan desa ini memiliki perkembangan wilayah yang sedang dan tingkat kemiskinan yang sedang pula. Hal ini bisa terjadi karena desa tersebut memiliki fasilitas sosial ekonomi dan aksesibilitas yang baik, walaupun desa ini berada di daerah pergunungan atau terpencil. Di slide ini dicantumkan juga gambar mengenai Desa Gunung Wulet. 2. Desa sampel kedua, Desa Pangadegan di Kecamatan Pangadegan. Desa Pangadegan merupakan desa dengan tingkat keselarasan tidak selaras, sebab desa ini memiliki perkembangan wilayah yang tinggi namun tingkat kemiskinan yang juga tinggi. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya laki-laki yang bekerja dengan upah rendah, latar belakang pendidikan penduduk yang rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan tingkat pertama, serta banyaknya perempuan lansia yang hanya bekerja sebagai buruh tani. Di slide ini juga ditampilkan gambar tentang Desa Pangadegan, yaitu lahan pertanian dan rumahnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aisyah. Baik, setelah Mutia menjelaskan, saya Aisyah Fatihah Namira akan menjelaskan bab 5 kesimpulan dan saran. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan persentase tertinggi untuk kategori penduduk paling miskin, yaitu 24,58%. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Purbalingga didominasi kategori tingkat kemiskinan sedang dengan jumlah desa 108. Kemudian tingkat kemiskinan tinggi dengan jumlah desa 92 dan tingkat kemiskinan rendah yang terdapat 39 desa. Tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Purbalingga didominasi kategori tingkat perkembangan wilayah sedang dengan jumlah desa 178. Kemudian tingkat perkembangan wilayah tinggi terdapat 27 desa dan tingkat perkembangan wilayah rendah dengan jumlah 34 desa. Tingkat keselarasan antara kemiskinan dengan perkembangan wilayah di Kabupaten Purbalingga didominasi kategori tingkat cukup selaras yang terdapat 128 desa, kemudian tingkat selaras dengan jumlah 104 desa, dan tingkat tidak selaras dengan jumlah 7 desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keselarasan antara kemiskinan dengan perkembangan di wilayah Kabupaten Purbalingga adalah kemiskinan banyak dipicu oleh pendidikan yang rendah dan mata pencaharian sebagai buruh. Kemudian kami akan menyampaikan saran-saran yang bisa membantu mengisi kekurangan yang ada. Yang pertama, pendidikan merupakan faktor terpenting dalam penyelamat kemiskinan di suatu wilayah. Maka dengan itu, Kabupaten Purbalingga perlu melakukan strategi yang jitu dalam wajib pendidikan hingga sekolah menengah atas atau kejuruan. Yang kedua, bagi desa-desa yang berkategori miskin sangat memerlukan program yang meningkatkan kemandirian, semisal mencari potensi keunggulan desa tersebut untuk dikembangkan atau menjadi daya tarik investasi dari luar daerah. Dan yang terakhir, adanya komunikasi yang baik. Tindakan nyata yang jujur dan bekerja sama dari masyarakat bersama top stakeholder ke down diharapkan mampu tertinggal stakeholder atau sebaliknya. Diharapkan mampu menyelamatkan seluruh elemen masyarakat dari kemiskinan dan perkembangan wilayah yang tertinggal. Berikut daftar pustaka yang terlampir di jurnal penelitian. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.